Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Nah, di sini saya ingin bercerita apa aja sih kegiatan atau keseruan yang saya lakukan dulu di Solo, Jawa Tengah waktu saya mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka batch ketiga di Universitas 11 Maret. Apa sih gitu kan. Nah, contohnya nih keseharian saya yang bakal saya ceritain. Dulu waktu saya mengikuti programnya, saya sampai pada tanggal 17 Agustus 2023. Jadi berangkatnya itu waktu hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kita itu nyampe di bandara, itu kami dulu naik Batik Air dari Kuala Namu, transit ke Soekarno Hatta, terus terus nyampe ke Bandara Adi Sumarmo di Solo. Nah, dari situ kita dijemput oleh LO ataupun liaison officer yang bertanggung jawab untuk kita per kelompok. Nah, kita itu dijemput pakai bus. Nah, itu semua gratis ya teman-teman, penjemputannya itu gratis. Terus nyampe di sana kita dikasih makan nasi kotak. Nah, dulu waktu saya pertama kali nyampe di situ, kita kan dikasih nasi kotak tuh yang isinya makanan khas Solo. Nah, sementara saya dari Sumatera, perbedaan untuk cita rasa makannya itu lumayan nampak kali loh teman-teman. Di Sumatera itu lebih cenderung ke pedas, terus rasanya berempah, gurih gitu kan. Nah, kalau di Solo itu lebih cenderung ke manis. Jadi waktu saya pertama kali makan di Solo tuh, wah, manis sekali gitu loh. Kayak terkejut gitu. Pertama kali makan langsung dikasih yang manis gitu kan. Lidahku gak sanggup nerima loh teman-teman. Tapi teman-teman yang lain ya masih bisa-bisa aja gitu. Jadi balik ke selera masing-masing. Dan di Solo itu lebih cenderung Solo, Jogja makanannya manis semua teman-teman. Gak semua tapi lebih cenderung ke situ. Bertimbal balik dengan di Sumatera. Contohnya di Medan kan. Kalau di Medan itu lebih ke pedas, gurih gitu. Lebih flavornya itu lebih banyak gitu. Dan gak banyak makanan manis di Medan. Nah, terus nyampe di situ kita langsung ke asrama. Nah, untuk asramanya ini kita bayar dari uang pribadi kita masing-masing ya teman-teman. Nah, nyampe di asrama istirahat. Nah, keesokan harinya itu kita jumpa sama teman-teman kelompok modul Nusantara kita. Dulu saya kelompoknya itu PMM 3 UNS Bengawan Harsa. Jadi pertama-tama kita ngumpul-ngumpul tuh perkenalan. Nah, itu setelah beberapa hari kita masuk ke sebelum masuk kuliah kita ada dikumpulin tuh yang PMM 3 di UNS sama PIC dari UNS nya kita dikumpulkan di Universitas 11 Maret di auditorium mereka. Di situ kita dikasih pertunjukan ataupun tari khas Solo gitu kan. Nah, dari situ beberapa hari kemudian kayaknya 17 Agustus Kamis ya. Nah, Kamis di hari Seninnya kami udah masuk kuliah ya. Kami udah masuk kuliah. Untuk kuliahnya ya seperti kuliah biasa, beda teman sekelas saja. Nah, dulu di situ saya ngambil 20 SKS, 16 SKS-nya kuliah di kampus, 4 SKS-nya modul Nusantara. Kalau modul Nusantara itu kuliah di luar kampus. Nah, di situ dulu saya ngambil di 3 kelas teman. 4 kelas. Saya ngambil di pendidikan akuntansi A Stambuk 22, pendidikan akuntansi B Stambuk 22, pendidikan akuntansi A Stambuk 21, dan juga pendidikan ekonomi C 2022. Nah, kenapa gitu? Karena jurusan saya kan, program studi saya kan pendidikan akuntansi. Nah, tidak semua mata kuliah yang ada di universitas saya itu ada di UNS, di satu prodi doang gitu. Jadi saya harus ngambil di prodi lain supaya mata kuliah yang ada di Unimed yang bakal saya ambil itu sama dan bisa dikonversi gitu. Jadi teman-teman kalau mau milih mata kuliah itu harus sama, minimal relevan gitu. Jangan mata kuliah kita itu contohnya pemeriksaan akuntansi, yang kita ambil itu akuntansi biaya di sana gitu, karena bisa dikonversi. Kalau di sini pemeriksaan akuntansi kita ambil auditing gitu di sana. Bisa kita ambil di fakultas lain, intinya masih linear gitu. Contohnya saya ingin ngambil di akuntansi murninya, kan saya pendidikan. Nah, kalau saya bisa ngambil akuntansi murninya aja, intinya mata kuliahnya relevan, boleh-boleh aja gitu. Jadi salah satu benefit dari mengikuti PMM ini,
kita bebas milih kelas, kita mau di sana bisa, di program studi ini bisa, asalkan mata kuliah yang kita ambil itu relevan gitu. Di situ Senin saya cuma satu mata kuliah, saya masuk di kelas pendidikan akuntansi A-Stambu 22. Di situ jumpa teman-teman yang wah gitu kan. Bayangin tuh 11 Maret kan lumayan, 11 Maret kan dulunya top 10 kan. Nah, jumpa mereka, kita bisa beradaptasi kembali dengan mereka, dimana juga perbedaan budayanya juga, culture-nya itu ada loh teman-teman. Kalau di Medan itu ributnya minta kelas saya kalau di kelas saya itu kalau dosennya belum masuk itu pada ribut loh, tapi di sana dosennya nggak masuk, mereka diam-diam aja ya, Jawa lembut gitu kan. Ya memang mereka lembut, aku bilang ya sekarang saya kan, aku bilang aku kau gitu kan, mereka mbak, kamu gitu. Jadi kayak wah, nampak sekali perbedaannya. Bahkan ada loh yang kalau saya bilang kau dari mana, lo ngapain kau di sini gitu, sebenarnya kan kalau logat Medan itu ya biasa aja kan, tapi mereka dengar itu kasar gitu. Jadi kita juga nyesuaiin bahasa kita di sana. Misalnya kita manggil, kalau kita manggil kak, bang itu kayak gak lumrah gitu. Di sana lebih ke mbak, mas gitu. Dulu waktu saya belum ke Solo nih kan, LO saya tuh cowok kan, di sana kan dibilangnya manggilnya mas tuh. Saya dulu nggak suka tuh manggil cowok tuh mas, kayak kok mas sih, bisa manggil bang kok di Medan gitu. Ternyata setelah sampai di sana, yaudah sama tukang cilok, tukang batagor kita panggil mas, jadi terbiasa. Jadi lama kelamaan mulai hilang lah culture shock kita tentang manggil mbak, mas gitu, jadi udah terbiasa. Tapi setelah balik ke Medan juga udah mulai janggal juga untuk manggil orang mbak, mas gitu, balik ke setelah awal kak, bang gitu kan. Nah, jadi di sana sedikit terkejut, lembut sekali mereka gitu kan. Begitu juga di kelas-kelas lain yang saya masuki, ada kelas atas kan gitu, mbak udah siap mbak gitu, kayak lembut sekali, kayak panggilannya saya rindu panggilan itu. Di Medan jarang ada orang yang manggil mbak, mas gitu, pasti kak, bang gitu kan. Nah, itu Senin sampai Jumat saya kuliah seperti biasa. Nah, kalau di Sabtu atau Minggu itu kuliahnya di luar kampus, namanya modul Nusantara. Biasanya itu pertama kami keliling di mengenal kampus UNS dulu kan. Hari modul Nusantara pertama itu kami masih di UNS. Terus dilanjut ke museum, kayak Museum Radia Pustaka, Museum Keris gitu. Jadi saya cantumkan foto dokumentasinya ya teman-teman. Nah, terus hari berikutnya membatik, nengok cara pembuatan topeng, intinya yang berbaur dengan Solo gitu ataupun Jawa. Kami juga belajar nari tuh, tarian Jawa, kayak wah, itu apa sih, badannya lentur kali. Kalau dari Jawa beda kan, kalau tari dari Medan tuh yang Batak nih contohnya suku saya, ya udah gini kan. Nah, kalau di sana tariannya lebih gemulai gitu. Saya nggak sanggup teman-teman, nggak sanggup. Itu juga kita diajari hal-hal seperti itu. Jadi teman-teman kalau memilih tempat untuk kita pertukaran mahasiswa itu riset dulu ya teman-teman. Kita bakal seperti apa sih di sana, makanannya, budayanya seperti apa gitu, biar nggak terkejut kan. Nah, jadi nanti teman-teman kalau mengikuti modul Nusantara di universitas manapun teman-teman, modul Nusantaranya itu bakal menyesuaikan dengan budaya yang ada di sana. Contohnya nih, kalau di Solo itu kami pergi ke museum segala macam, karena kan itu lebih ke sejarah ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang pertukaran ke universitas saya 11 Maret ke Universitas Negeri Medan, mereka lebih cenderung juga ke sejarah juga, karena kan di Medan juga lebih ke kotanya itu lebih ke sejarah. Nah, mereka kalau ke pantai untuk kontribusi sosial. Nah, kalau kami dulu kontribusi sosial itu ke desa wisata gitu. Jadi banyak sekali perjalanan yang kita lakukan waktu kita mengikuti pertukaran mahasiswa.
Jadi dulu waktu di Solo saya jarang kali tuh diam-diam di asrama, pasti saya pergi ke sana explore tuh Solo semua, karena kita kan cuma 4 bulan kurang lebih di situ kan. Jadi saya explore semampu saya kota Solo itu, karena kota Solo juga nggak seluas Medan gitu kan. Saya explore semua, ke mall segala macam, karena di sana juga fasilitas kendaraan umumnya udah banyak kayak BST, bus Trans Solo kan, bus Solo Trans. Di sana nggak ada angkot loh teman-teman, nggak ada angkot. Makanya saya terkejut loh, di Medan angkot semua kendaraan publiknya kan, tapi di sana loh nggak ada angkot. Oh ada, tapi itu pun angkot dari yang udah disubsidi oleh pemerintah, jadi kita cuma bayar 2.000 per sekali jalan selama 60 menit gitu, Federation. Dan di sana ya banyak hal telah tempat bus angkot itu berhenti. Kalau untuk angkot milik pribadi itu nggak ada loh teman-teman. Dan ya yang pastinya lebih tertib juga di sana loh. Kalau di Medan itu klaksonnya yang ribut sekali kalau lagi macet atau lagi lampu merah. Kalau di Solo enggak, sebaliknya mereka ya aman-aman aja. Makanya itu termasuk salah satu culture shock saya, bukan membanding-bandingkan ya teman-teman, tapi kayak lebih perbedaannya gitu dari budaya saya dan juga budaya tempat saya melakukan pertukaran mahasiswa. Kurang lebih seperti itu perjalanan saya waktu saya mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka Batch ketiga di Universitas 11 Maret. Kalau teman-teman punya pertanyaan boleh komen di kolom komen. Sampai segitu dulu, see you in next video and bye bye.